Jadi saya akan menyampaikan presentasi tentang bagaimana Bapak Ibu melakukan pendaftaran. Mudah-mudahan bisa terlihat. Eh, Nah, di sini Bapak Ibu untuk alur pendaftaran seperti yang sudah disampaikan Pak Asri tadi dan juga dari pihak LPMP Jawa Barat sudah disampaikan. Untuk itu saya akan menyampaikan terkait dengan bagaimana Bapak Ibu bisa mendaftar ya. Jadi ini untuk gambaran Bapak Ibu yang akan login dengan akun SIM PKB, kemudian dengan nomor UKG-nya Bapak Ibu atau akun SIM PKB, itu Bapak Ibu nanti akan diminta mengisi CV, melengkapi biodata, pengalaman prestasi, dan unggah dokumen penting. Tadi unggah dokumen penting juga sudah disampaikan oleh Pak Asri, KTP, dan juga surat izin Bapak Ibu ya, yang sudah diminta. Terus kemudian nanti Bapak Ibu akan mengisi IC. Setelah mengisi IC, Bapak Ibu akan kirim berkas. Nah, terus kemudian verbal penilaian IC oleh panitia, kemudian pengumuman seleksi tahap 1. Nah, Bapak Ibu kita sampaikan juga bahwa pada tahap angkatan 2 ini itu ada menerima sekitar 949 kepala sekolah yang tahun lalu sudah ikut seleksi. Nanti kami akan jelaskan sedikit tata caranya yang berbeda dengan tahap eh, kepala sekolah yang baru ya. Ini Bapak Ibu sudah bisa dilihat, terus kemudian nanti seleksi tahap 2. Jadi nanti seleksi tahap 2 untuk itu Bapak Ibu yang nanti akan mendaftar, saya minta konsen dulu di tahap 1. Jadi Bapak Ibu jangan tanya nanti simulasi mengajar seperti apa, wawancara seperti apa. Bapak Ibu konsen dulu mendaftar untuk tahap 1. Lulus dulu seleksi administrasi, lulus dulu pengisian IC, karena nanti ada coaching berikutnya untuk Bapak Ibu melakukan seleksi simulasi mengajar dan wawancara. Sekarang Bapak Ibu jangan dipikirin untuk seleksi simulasi mengajar mata pelajarannya apa, mau seleksi apa, simulasinya seperti apa, jangan dulu. Bapak Ibu konsen dulu di pengisian CV, lengkapi berkas, dan kemudian pengisian IC. Ini tahap administrasi yang menentukan Bapak Ibu lanjut enggak ke tahap 2. Ya, itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, baru kita akan melakukan seleksi tahap 2, yaitu simulasi mengajar dan wawancara secara daring, baru pengumuman, kemudian penetapan kepala sekolah penggerak dan penetapan pelaksana. Nah, ini Bapak Ibu baru di sini Bapak Ibu nanti akan simulasi mengajar dan wawancara. Nah, bagaimana tata caranya? Tata caranya itu Bapak Ibu semua menuju ke laman sekolah penggerak Kemdikbud.go.id di program guru penggerak. Di situ ada klik pendaftaran. Ini Bapak Ibu klik pendaftarannya di sini. Setelah itu nanti Bapak Ibu peserta kepala sekolah, karena Bapak Ibu adalah peserta kepala sekolah, klik terus kemudian klik selanjutnya. Nah, nanti masukin akun SIM PKB Bapak Ibu. Kemudian kata sandi. Kalau Bapak Ibu lupa akun SIM PKB dan kata sandinya, silakan kontak operator dinas. Operator dinas untuk meriset password Bapak Ibu sehingga Bapak Ibu bisa mendaftar. Ya. Terus kemudian setelah itu Bapak Ibu akun SIM PKB, kemudian kata sandi, terus kemudian Bapak Ibu klik untuk daftar sekarang, munculnya seperti ini. Setelah klik Bapak Ibu daftar sekarang, itu di sini muncul fakta integritas sekolah penggerak. Nah, di sini ada fakta integritas untuk seleksi sekolah penggerak, ada peran Anda program peserta sekolah penggerak KS. Kemudian di sini ada pertanyaan, jika saya lolos semua tahap seleksi, saya bersedia mengikuti seluruh kegiatan sebagai peserta program sekolah penggerak. Terus kemudian klik daftar, ya. Ini Bapak Ibu perhatikan ini dicentang, terus kemudian klik daftar ya, diklik. Nah di sini nanti ada verifikasi kembali Bapak Ibu, itu menanyakan sekolah Bapak Ibu, karena ini ada kebolehjadian Bapak Ibu ada yang PLT,
ada yang sudah jadi kepala sekolah di sekolah induk, terus kemudian PLT di sekolah yang lain. Ada juga Bapak Ibu itu di sekolah induk, cuman jadi PLT di sekolah yang lain, Bapak Ibu guru, cuman menjadi PLT di sekolah lain. Nah ini Bapak Ibu harus menentukan sekolah mana yang Bapak Ibu akan pilih menjadi sekolah penggeraknya. Ya, Bapak Ibu sekarang tuh ada di mana? Ya, apakah dari izin kepala dinas itu Bapak Ibu disuruh daftar di sekolah induk atau di sekolah yang menjadi PLT. Ya, karena dua-duanya jadi kepala sekolah ini. Ini banyak yang terjadi kemarin ya Bapak Ibu. Terus kemudian ada informasi dasar. Di situ ada pertanyaan, apakah Anda benar menjabat sebagai kepala sekolah di negeri ini? Terus kemudian apakah betul sekolah ini berstatus negeri? Ya Bapak Ibu jawab ya, apakah benar alamat sekolah ini tersebut di sini? Ya, ini Bapak Ibu jawab dengan benar dan sesungguhnya, kemudian baru klik tombol selanjutnya. Nah setelah itu, kalau Bapak Ibu ternyata ada data yang tidak sesuai, ya belum sesuai, Bapak Ibu segera lakukan pembaruan data terbaru di Dapodik melalui operator sekolah atau operator dinas. Karena kejadian kemarin kami terima bahwa ada kepala sekolah yang itu dia belum terupdate di Dapodik, tapi dia sudah di SK-kan oleh dinas sebagai kepala sekolah. Nah, begitu sudah di SK-kan, kepala sekolahnya atau dinasnya belum melakukan pemutahiran data di Dapodik. Sehingga guru itu tercatat sebagai guru, bukan sebagai kepala sekolah. Nah, ini perlu diperhatikan. Nah, estimasi waktu update adalah 2 kali 24 jam, sehingga Bapak Ibu harus memastikan kapan operator dinas melakukan perubahan. 2 hari kemudian baru Bapak Ibu bisa lihat update status terbaru. Ya, terus kemudian kalau sudah selesai, ini kalau informasi dasar Bapak Ibu diminta masukkan NIK, nomor telepon dan email. Kenapa ini dibutuhkan? Untuk validasi, kalau nomor telepon tuh nanti Bapak Ibu digunakan untuk WA blasting. Jadi ada WA blasting yang dikirim dari panitia kalau ada pengumuman, ada informasi undangan webinar, atau ke email Bapak Ibu apabila Bapak Ibu diterima nanti ada undangan untuk mengikuti pengarahan dan seterusnya. Nah ini tolong diisi dengan benar kepala sekolah ya. Terus kemudian klik selanjutnya. Nah informasi dasar ini akan dilihat, ditanya lagi oleh sistem. Kalau masih ada data yang salah, silakan Bapak Ibu perbaiki. Ya, jangan dibiar-biarin. Nanti kalau Bapak Ibu biarin, ujung-ujungnya di belakang Bapak Ibu ya. Ini semua data sudah benar. Terus kemudian di sini bahwa fakta integritas ini formulir pendaftaran bahwa data yang sudah benar. Terus kemudian klik OK. Terus setelah klik OK, nanti di sini ada program sekolah penggerak yang dimana Bapak Ibu diminta untuk mengisi fakta integritas. Ya, di sini unduh format, unggah hasil isian, kemudian klik tombol. Jadi unduh formatnya sudah ada. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi membuat format fakta integritas yang sendiri-sendiri. Bapak Ibu unduh formatnya di sini, terus kemudian Bapak Ibu ketik nama lengkap Bapak Ibu, terus kemudian unggah, dan nanti bisa lihat berkasnya ya. Jadi ini setelah itu diunduh, terus kemudian kirim berkasnya, ya kirim berkasnya dibuat dalam bentuk PDF Bapak Ibu. Setelah itu setelah diunggah kirim berkas. Kalau Bapak Ibu ya ingin yakin, Bapak Ibu lihat berkasnya di sini untuk melihat ya. Kemudian kirim berkas. Nah setelah Bapak Ibu unduh berkas, kirim berkas sudah. Ini Bapak Ibu nanti diminta untuk mengisi daftar riwayat hidup atau CV dan juga mengisi IC. Ya, jadi nanti di situ bisa paralel Bapak Ibu, baik itu mengisi IC maupun mengisi CV. Saran kami, ini saran ya Bapak Ibu, langkah 1 dulu Bapak Ibu selesaikan yaitu CV. Nanti baru langkah 2 Bapak Ibu mengerjakan IC. Nah, sekarang kita lihat apa sih yang diisi di CV. Kita mulai kerjakan. Jadi di kurikulum vitae Bapak Ibu diminta ada sekian banyak informasi. Yang pertama adalah informasi umum. Kedua, pengalaman mengikuti pelatihan. Ketiga, pengalaman berorganisasi. Keempat, pengalaman menjalankan program lintas instansi.
kelima prestasi, keenam keterlibatan dalam komunitas masyarakat, terus kemudian hobi, dokumen penting. Nah, ini Bapak Ibu semua harus dilengkapi. Kenapa saya minta semua ini harus dilengkapi? Karena Bapak Ibu kepala sekolah, apabila Bapak Ibu mengisi semua ini akan ada poinnya. Poin penentuan Bapak Ibu CV-nya terbaik atau tidak. Jadi ini kesempatan Bapak Ibu show off ke kami, kalau memang Bapak Ibu itu layak dan pantas dipilih sebagai kepala sekolah penggerak. Kemarin kami temui banyak yang tidak mengisi pelatihan, tidak mengisi pengalaman organisasi, pengalaman program lintas instansi. Akhirnya apa yang terjadi? Tersisih karena nilai CV-nya rendah. Ya, dia tidak menunjukkan dan tidak memperlihatkan bahwa dia memang pantas kepala sekolah tersebut dipilih sebagai kepala sekolah penggerak. Ya, ini mohon diperhatikan baik Bapak Ibu, ya. Terus kemudian setelah Bapak Ibu isi contoh di sini informasi umum. Nanti ada nama, NIK, nomor telepon, tempat lahir, provinsi, alamat, satminkalnya di mana, tugas tambahan ya kepala sekolah. Ini kemudian nomor UKG, kemudian email, tanggal lahir, kemudian alamat sesuai KTP. Ini kita lihati. Kalau ini Bapak Ibu udah lengkapi, itu nanti lengkapi di sini. Nah, lengkapi ini adalah beberapa item yang bisa diedit. Ya, ini ada beberapa yang bisa diedit. Nah, ini yang bisa diedit nih, nomor telepon WhatsApp, email, terus kemudian kabupaten, kota, provinsi tempat Bapak Ibu tinggal saat ini. Kalau satminkalnya sudah dikunci Bapak Ibu. Karena satminkalnya dikunci itu berdasarkan wilayah sasaran, sehingga Bapak Ibu yang bisa daftar hanya Bapak Ibu yang menjadi wilayah sasaran. Setelah itu simpan, terus kemudian di sini, ini contoh melengkapi CV, form pengikuti pelatihan. Nah, di sini perhatikan Bapak Ibu, tuliskan maksimal 10 pelatihan yang relevan dengan provinsi Anda. Berarti Bapak Ibu diminta mengisi 10 pelatihan yang pernah Anda ikuti dalam 3 tahun terakhir. Ya, silakan diisi. Kalau tidak sampai 10 juga tidak apa-apa. Tapi jangan sampai kosong kalau Bapak Ibu. Kita berharap Bapak Ibu pasti punya 3 tahun terakhir. Ya. Kalau di kepala sekolah tidak melakukan pelatihan 3 tahun terakhir, ya berarti itu perlu dipertanyakan itu. Ya, kepala sekolah harusnya banyak mengembangkan diri, ikut mengembangkan diri ya. Contoh pelatihan guru cerdas, penyelenggaranya ini kabupaten kota tahun 2018, tambah riwayat. Kalau Bapak Ibu ingin nambah, tambah di sini untuk riwayat kedua sampai dengan riwayat ke-10. Setelah itu simpan di sebelah pojok kanan ini, klik simpan. Nah, terus kemudian ada form pengalaman berorganisasi. Kami ingin melihat apakah Bapak Ibu kepala sekolah ini itu aktif di organisasi. Ya. Coba dituliskan di form berorganisasinya, tuliskan 5 pengalaman berorganisasi Anda. Yaitu contoh Bapak Ibu organisasinya pramuka, lingkup kabupaten kota di atas 1 tahun sebagai wakil ketua. Terus ceritakan pengalaman Anda dalam organisasi tersebut sebagai apa. Ya, ini terus Bapak Ibu tambah lagi organisasinya. Contoh Bapak Ibu pengurus PGRI, Bapak Ibu pengurus IGI, Bapak Ibu pengurus MGMP. Nah, itu silakan dituliskan. Jangan sampai tidak dituliskan Bapak Ibu. Setiap item itu punya poin. Ya, saya bilang setiap item punya poin. Sayang banget pengalaman yang Bapak Ibu punyai terus tidak tertulis. Setelah itu disimpan. Kemudian form pengalaman menjalankan program lintas instansi. Ya, form pengalaman menjalankan program lintas instansi itu tuliskan maksimal 5 pengalaman Anda menjalankan program kerja antar satuan pendidikan yang Anda pimpin dengan instansi organisasi lain selama 4 tahun terakhir.
Nah, ini Bapak Ibu kita pengen melihat apakah Bapak Ibu ini pernah bekerja sama dengan instansi lain apa enggak. Nah, pastinya kalau kepala sekolah yang memang baik, yang memang mempunyai inovasi, pasti punya contoh bekerja sama dengan kepolisian terkait dengan lalu lintas, bimbingan untuk pembuatan SIM, guru-guru SMA ya, untuk sekolah-sekolah SMA, kerjasama dengan Kementerian Kesehatan untuk sosialisasi 3M, 5M dalam masa pandemi ini. Gitu. Contoh gini ya, jadi nama organisasi yang tulis, jenis organisasi, tahun mulai, tahun berakhir. Ya, ini kami minta 4 tahun terakhir dan diminta 5. Bapak Ibu isi 3 dapat poinnya segitu, dapat isi 4 dapat segitu, 5 juga segitu. Jadi ada poinnya Bapak Ibu ya di sini pengalaman lintas instansi. Kemudian di situ ada form prestasi. Nah, kalau Bapak Ibu punya prestasi dalam waktu kurun 5 tahun terakhir, ya silakan dituliskan. Ya, ini form prestasi. Terus kemudian form hobi, silakan Bapak Ibu juga tulis. Ya, Bapak Ibu silakan tulis hobinya. Ya, ini untuk mengetahui dari Bapak Ibu. Terus setelah Bapak Ibu hobi selesai, sekarang dokumen penting. Jadi di sini ada KTP, ini Bapak Ibu unggah, terus kemudian surat izin atasannya Bapak Ibu unggah. Atasan kepala sekolah kalau di swasta itu adalah guru yayasan, adalah ketua yayasan. Kalau dia pegawai negeri berarti kepala dinas. Nah, untuk itu mohon Bapak Ibu karena ini program lintas kementerian dan dinas juga sudah mengetahui ada MOU-nya, kita berharap tidak ada isu lagi terkait surat izin atasan ini. Ya, jangan coba-coba Bapak Ibu memanipulasi surat izin karena tim Verval akan mengecek surat tersebut secara detail. Untuk itu Bapak Ibu unduh template-nya, kemudian diisi dengan lengkap, minta tanda tangan dan cap basah dari dinas. Ya, kalau Bapak Ibu dari sekolah negeri, kalau dari sekolah swasta, silakan minta tanda tangan dari kepala ketua yayasan dan cap basah yayasan. Karena waktu pendaftaran yang cukup panjang, sampai 8 Oktober, saya kira Bapak Ibu bisa dapatkan surat itu dalam 1 minggu itu sudah paling lama sudah Bapak Ibu bisa dapatkan. Untuk itu dari sekarang Bapak Ibu sudah mulai koordinasi dengan dinas untuk surat tugas. Ada yang tanya, kalau kepala dinasnya ternyata berhalangan dan ada kepala bidang, itu silakan. Yang penting itu diketahui oleh pejabat yang berwenang di lingkungan tempat Bapak Ibu. Kemudian unggah berkas KTP, di sini diminta untuk unggah KTP-nya Bapak Ibu ya. KTP itu Bapak Ibu diminta untuk melengkapi KTP yang ada, terus kemudian difoto, terus kemudian dikirim. Setelah itu disimpan di berkasnya, kemudian Bapak Ibu juga unggah surat kerja atasan, untuk surat berkas surat izin atasan itu formatnya PDF. Terus kemudian kalau sudah lengkap seperti ini. Nah, ini Bapak Ibu informasi umum sudah diisi, pengalaman mengikuti pelatihan sudah diisi, pengalaman berorganisasi sudah diisi, semuanya sudah diisi. Ya. Kemudian baru Bapak Ibu lanjut mengisi IC. Ya, setelah IC Bapak Ibu lengkapi. Nah, di sini ada minimum kata dan maksimum kata Bapak Ibu ya. Nah, kalau Bapak Ibu sudah pernah mengisi dan sudah melebihi katanya, terus kemudian Bapak Ibu simpan, itu sudah nggak bisa diedit, jadi one shot ya. Bapak Ibu isi sekali, tidak bisa diedit lagi. Terus kemudian, nah kalau sudah selesai Bapak Ibu kirim berkas. Nah ini kalau Bapak Ibu sudah kirim berkas seperti ini. Ya, jadi kalau sudah lengkap Bapak Ibu kirim berkas. Jangan lupa kirim berkas. Kalau Bapak Ibu tidak kirim berarti Bapak Ibu tidak ikut mendaftar. Banyak kejadian kemarin sudah lengkap isi, sudah lengkap CV, tetapi tidak kirim berkas. Akhirnya tidak kita anggap. Nah, ini untuk 949 KS dari Angkatan 1, izin saya tampilin di sini Bapak Ibu.
Nah, ini untuk kasus buat 949 kepala sekolah yang kemarin dinyatakan lulus tahap 2, cuman karena kuota yang belum memenuhi, kami undang lagi untuk mendaftar. Tetapi Bapak Ibu tidak mengikuti seleksi secara umum karena langsung disiapkan untuk dipilih. Tetapi ada beberapa syarat yang perlu diisi. Yang pertama adalah, jadi Bapak Ibu sama mendaftar di jalur yang sama, kemudian klik selanjutnya, masukkan akun SIM PKB-nya, daftar sekarang, terus kita ngecek data sama, kita cek datanya apakah 949 ini masih di sekolah yang sama atau sudah pindah. Terus kemudian nanti Bapak Ibu lengkapi data, terus kemudian data sudah benar, kemudian kirim fakta integritas. Setelah kirim fakta integritas, kemudian kirim berkas, surat izin atasannya juga dikirim, dilengkapi. Ya, setelah itu kita tombol kirim berkas akan aktif jika surat izin atasan sudah diunggah. Ya, jadi langsung Bapak Ibu surat kirim ijazah selesai dikirim, itu langsung otomatis Bapak Ibu sudah terkirim. Kalau Bapak Ibu ingin mengubah bisa diubah. Terus kemudian kalau sudah terkirim itu Bapak Ibu sudah langsung mengikuti proses pendaftaran untuk seleksi ini langsung dimasukkan ke tahap akhir. Jadi bagi 949 kepala sekolah akan diikutkan di tahap akhir sehingga bisa langsung nanti dipilih untuk dijadikan kepala sekolah penggerak. Bersaing dengan Bapak Ibu yang baru pendaftar yang mengikuti seleksi tahap 1 dan 2. Bapak Ibu 949 tidak ikut lagi mengikuti seleksi tahap 1 dan tahap 2. Langsung kita persing untuk ikut seleksi tahap akhir. Demikian dari kami, Bapak Ibu, mudah-mudahan cukup jelas. Mohon maaf ini sambil double-double untuk suaranya. Mudah-mudahan bisa diterima dengan baik. Apabila ada hal yang kurang, nanti kita coba diskusi di tanya jawab. Saya kembalikan lagi ke Pak Moderator. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.